kesulitan pada waktu itu. Maka keluarlah TAP MPR yang memerintahkan mandataris MPR, Presiden Megawati pada saat itu, untuk mencari kekurangan pembiayaan APBN Oke. itu. Salah satunya dengan mendivestasi Indosat misalnya. Semua anggaran itu sudah disetujui oleh DPR. Jadi saya kira kita tidak baik kalau kita saling menuding bahwa ini begini. Nah, itu saya kira kalau kita melihat hal ini, kita janganlah bermain drama dalam hal pemerintahan ini karena kita bersama-sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Kembali lagi di channel kami. Semoga sobat-sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, lancar, banyak dan berkah. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyinggung utang negara di era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang yang sudah sangat tinggi. Ia pun membandingkan dirinya saat menjadi presiden menyelesaikan sebuah masalah. Kenapa ya Ibu Mega baru menyinggung sekarang? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Sebelum pertarungan Pilpres atau sebelum ada perselisihan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, ini kami bagikan sebuah perdebatan antara politisi PDIP Deddy Sitorus dengan Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisyam terkait pidato Ibu Megawati yang menyinggung masalah utang pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Mari kita simak bersama. Dalam pidatonya di sekolah partai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri 2 kali menyebut nama Presiden Joko Widodo. Mega menyinggung soal utang pemerintah dan pemimpin yang suka bikin versinya sendiri. Di depan kader dan pengurus DPP PDI Perjuangan, Megawati mengkritik utang pemerintah yang makin bertambah besar di era Presiden Jokowi yang kini jumlahnya lebih dari 8.000 triliun rupiah. Mega mengingatkan potensi krisis ekonomi dengan besarnya utang pemerintah. Mega pun menyebut nama Presiden Jokowi saat meminta agar kritiknya atas utang tidak ditanggapi negatif. Bang Deddy, apa yang Anda tangkap, apa yang Anda baca dari kritik Bu Mega kemarin itu? Karena rasanya ini baru pertama kali ya Bu Mega menyebut nama Pak Jokowi setelah proses Pilpres berlangsung kemarin. Ya, saya kira ada 2 hal penting yang disentuh oleh Ibu Megawati ya. Pertama, dan itu tidak hanya untuk Pak Jokowi tapi juga untuk semua kita ya, rakyat Indonesia. Yang pertama tentu adalah kondisi utang negara kita yang saat ini sudah cukup besar. Kita tahu tahun lalu kita harus membayar bunga aja itu 450 triliun. Dan tahun ini selain bunga juga kita ada yang jatuh tempo. Jadi di total sekitar 800 triliun kalau saya tidak salah. Dan ini kan menjadi persoalan bagi kita semua, artinya apa? Ruang fiskal bagi pemerintahan baru ini kan berada dalam satu kondisi yang sulit. Belum lagi kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak terlalu baik. Ibu Megawati menyampaikan katakanlah warning gitu. Ini bagaimana? Kita semua harus mikirin ini soal utang ini ya. Karena apa? Ketika muncul gagasan untuk menambah utang sampai 50% dari PDB, itu terjadi capital outflow di kita ya, saham langsung jatuh dan rupiah juga anjlok. Tentu ini menjadi keprihatinan Ibu Mega bicara sebagai seorang negarawan. Yang kedua, dalam konteks itu ya berlanjut, Ibu Mega juga menyentuh soal bagaimana kita sebagai negara tidak punya konsep pembangunan jangka panjang. Ya, karena memang setelah tidak ada MPR yang menghasilkan GBHN, itu setiap pemerintahan baru selalu lahir dengan ide-ide baru dan pikiran-pikiran baru yang sebenarnya menurut Ibu Mega, para pendiri bangsa ini sudah menetapkan arah dan tujuan dari kemerdekaan kita, apa sih tugas-tugas negara gitu. Ya, secara ringkas Ibu Mega mengatakan udahlah nggak usah yang baru-baru atau apa. Dengan yang sudah ada dalam undang-undang dasar kita aja itu aja udah sulit gitu. Apalagi kalau dia tidak berkesinambungan dan setiap pemimpin punya coraknya yang masing-masing jauh berbeda gitu. Itu kan satu warning juga, tidak hanya untuk pemerintahan yang
sedang berlangsung, tapi yang akan datang dan seterusnya gitu. Jadi Oke. saya kira dalam konteks itu pidato Ibu Megawati kemarin. Saya mau coba dulu menganalisis soal pernyataan Bu Mega yang soal utang itu tadi, karena Bu Mega juga mengkompar saat beliau memimpin Indonesia saat itu menjadi presiden dan menangani utang saat itu, menangani krisis waktu itu dengan pemerintahan sekarang. Apa yang sebetulnya mau ditunjukkan Bu Mega? Ya, saya kira yang mau ditunjukkan adalah bahwa kalau kita dibebani oleh utang, maka negara tidak bisa bergerak. Karena apa? Ruang fiskalnya terbatas dan itu berpengaruh terhadap ekonomi, terhadap rating katakan obligasi kita, terhadap rating dunia investasi kita. Nah, pada saat Ibu Mega kan kita tahu bahwa pada saat itu kita masih dalam cengkeraman IMF. Negara baru melewati fase badai krisis gitu ya. Sehingga pada waktu itu sebagai mandataris MPR, Ibu Mega diberikan tap MPR untuk menambal APBN kita yang bolong-bolong dan hancur itu. Bahkan untuk bayar gaji pegawai pun negara APBN-nya kesulitan pada waktu itu. Maka keluarlah tap MPR yang memerintahkan mandataris MPR, Presiden Megawati pada saat itu, untuk mencari kekurangan pembiayaan APBN Oke. itu. Salah satunya dengan mendivestasi Indosat misalnya. Ya. Itu kan cara yang diperintahkan oleh MPR dan dilaksanakan Presiden sebagai mandataris MPR pada saat itu. Oke. Nah, sekarang dalam kondisi yang sekarang, ya ini kan kondisi normal sebenarnya. Tetapi kan kita dihadapkan pada rintangan yang sangat sulit. Kita lihat penerimaan pajak, penerimaan negara sekarang itu turun jauh. Oke. Beban utang semakin meningkat. Ada ketidakpastian ekonomi di luar, ada potensi ancaman geopolitik dan sebagainya. Oke, Pak Ridwan, utang sudah sampai 8.000 triliun lebih dan ini jadi concern sendiri dari seorang ketua umum Megawati Soekarno Putri sampai membandingkan penanganan utang di pemerintahan sekarang dengan pemerintahannya Bu Mega saat itu jadi presiden. Anda meresponnya gimana? Saya lihat begini, pemerintahan kita ini kan sistemnya presidensial, tetapi presidensial ini kan didukung oleh parlemen, yaitu koalisi yang besar di DPR. Semua anggaran itu sudah disetujui oleh DPR. Jadi saya kira kita tidak baik kalau kita saling menuding bahwa ini begini. Karena semuanya disahkan oleh APBN itu disahkan oleh DPR dan setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban dan kita terima semuanya. Nah, kalau ada partai yang tidak menerima, ya nanti kita lihat aja di dalam pertanggungjawaban Presiden pada saat memberikan laporan pertanggungjawaban. Nah, masalah utang itu saya kira sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Selama utang itu masih memenuhi prosentase daripada anggaran atau penghasilan kita, itu masih wajar atau masih sehat. Nah, selama ini kita merasa bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan masih lumayan dibandingkan negara-negara tetangga kita. Kita masih bisa di atas 5%. Memang betul bahwa utang kita lebih besar, bertambah. Tapi kan kita lihat pertanggungjawabannya kan ada dan kita semua di DPR setiap tahun di komisi-komisi menerima pertanggungjawaban presiden yang melalui menteri-menterinya. Nah, itu saya kira kalau kita melihat hal ini, kita janganlah bermain drama dalam hal pemerintahan ini karena kita bersama-sama semua. Tapi kalau melihat faktanya masih ada PHK, sekarang kondisi nilai tukar rupiah melemah dan yang lain-lain itu? Iya, itu adalah resiko daripada kepemimpinan. Ya, resiko daripada kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan kita dukung semua. Bukan salah satu, kecuali kalau kepemimpinan yang ada sekarang ini tidak kita dukung. Kita dukung semua, malah koalisi kita itu paling besar. Sekarang kabinetnya juga mayoritas ya teman-teman semua yang ada di dalam koalisi ini. Jadi kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Tetapi kalau kita mengkritik di dalam hal pelaksanaannya terjadi korupsi dan lain-lain, saya setuju. Oke. Ayo, mari kita berantas itu korupsi-korupsi yang sekarang ini berada di mana-mana. Nah, concern kita ke sana sehingga penghasilan pendapatan kita itu bisa betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan yang kita setujui di dalam pembahasan Boleh saya komentari APBN. sedikit, Mas? Sedikit saja, Bung Deddy, singkat saja.
Saya kira tidak pada tempatnya kalau dikatakan bahwa kita memberikan kritik atau katakanlah mencari kambing hitam salah benar. Apa yang disampaikan Ibu Mega itu adalah warning, ya. Warning bahwa kondisi sekarang tuh apa namanya sangat rentan. Ada masalah geopolitik, Oke. ada masalah ekonomi global, ada masalah internal kita sendiri. Ini kita harus cari jalan pemecahannya, bukan menyalahkan loh. Oke. Tidak ada Ya, menyalahkan di oke. sana. Ini kondisi yang sudah given, Ya. makanya disambung lagi. Makanya kalau ada pemerintahan, Oke. ya tolonglah kita jangan bikin program-program yang kemudian memberatkan ruang fiskal kita sendiri. Nah, itu Saya Pak kira Ridwan. itu untuk mengingatkan. Gimana tuh Pak Nah. responnya? Ya iya, kan program-program yang dibuat oleh pemerintah kan semua mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan di DPR mayoritas kita koalisi. Nah itu, jadi saya setuju ke Bu Mega memberikan warning kepada pemerintahan sekarang yang kurang beberapa bulan ini. Tapi saya melihat bahwa marilah di akhir periode ini kita membuat husnul khotimah Oke. kepada pemerintahan yang sekarang. Karena ini tanggung jawab kita semua loh. Oke. Ya terutama yang berada di dalam koalisi. Toh sampai hari ini pemerintahan Pak Jokowi Indonesia Maju ini tetap masih kita bersama-sama. Baik. Tidak ada yang keluar dari Oke. koalisi dari kabinet ini, kecuali kalau ada yang sudah keluar tinggal berapa bulan. Oke. Nah kita bisa lihat ini, kita masih kompak sampai saat ini. Kita Sudah kami tangkap maksudnya di mudah-mudahan situ. Oke. sampai di bulan Oktober kita tetap solid.